Bab 501. Nama, Dokter Romantis Penuh Nafsu Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Dokter warna bunga persik, lihat Lin Huan tersenyum, berjalan, penampilannya sangat-sangat santai. Kemudian, saat Lin Huan sedang santai, kedua tinjunya muncul. Pada awalnya, tidak ada suara dan warna di tinjunya, tetapi ketika kekuatan Lin Huan mulai bekerja sepenuhnya, dia berubah menjadi seperti naga dan harimau, bersiul dengan angin dan guntur. Naga dan harimau tidak terkalahkan. Inilah naga dan harimau yang tak terkalahkan dalam tinju harimau putih. Setelah Lin Huan meleleh, tampak lebih biasa, tetapi kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Saya melihat naga dan harimau sebagai dua monster yang marah, bersiul, awan gelap berubah warna. Wajah semua orang berubah lagi dan lagi. Karena takut disakiti oleh gaya tinju ini, mereka malah mundur. Fang Kun menyaksikan Lin Huan menggunakan kekuatan tertinggi untuk melakukan gerakan seperti itu, yang sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Lin Huan ini cemas dan mendalam. Pada awalnya, dia menyelinap ke gerbang pedang naga kita dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, akan berada di atas dirinya sendiri. Fang Kun merasa khawatir sejenak. Dia mengira Lin Huan akan keluar dari langit. Dia takut tidak akan ada gerbang pedang naga di masa depan. Guntur cahaya pedang yang gila memandangi naga dan harimau yang bersiul dengan liar, namun, mau tidak mau terlihat dingin, berhenti. Pedang gila dan guntur ringan mengetahui bahwa sepasang tinju ini sangat kuat, dan tidak sulit untuk dihubungkan saat ini. Setelah berbalik di udara, dia mengayunkan tangannya satu sama lain, dan tiba-tiba gelombang udara yang tak terbatas keluar. Untuk sesaat, langit dan bumi berubah warna, awan gelap bergulung, dan seolah-olah ada kilat tak terbatas yang datang dari seluruh penjuru langit. Cahaya pedang gila menggelegar, kamu, Tian Lei, turunlah. Petir adalah untuk indeks. Setelah gemuruh guntur dan kilat menyambar di antara awan gelap. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan ngeri, dan berkata, gerbang pedang abadi ini layak menjadi gerbang pedang abadi. Keterampilannya sangat luar biasa dan menakjubkan. Kemudian, pedang gila, guntur ringan, terbang di udara, tiba-tiba mengepal. Dengarkan saja, klik, seperti jenderal petir di langit yang terbelah. Guntur di langit. Lin Huan mengubah wajahnya dan terbang menemui guntur dan kilat tanpa berbalik. Mo Sun sangat terkejut hingga dia bahkan lupa berteriak. Hatinya sudah disebutkan di tenggorokannya. Ada apa dengan dia? Dia tidak dapat menemukan kematian. Kemudian, Master Pedang Shuro terkejut dan berkata, Lin Huan ini sangat berani dan tak kenal takut. Apakah keahliannya begitu kuat? Peri pedang kekaisaran juga melihatnya dengan heran dan berkata, Pedang Zun, kau masih berpandangan jauh ke depan. Aku khawatir kekuatan Lin Huan berada di luar imajinasi kita. Namun, setelah Lin menyambut guntur dan kilat itu, dia meraung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, tampaknya ada gelombang udara tak terbatas yang tersebar dari tubuhnya. Seluruh tubuh Lin Huan tampaknya telah menjadi transparan, tetapi tubuh asli Lin Huan juga marah dan berputar-putar, seolah-olah mengumpulkan kekuatan tak terbatas. Klik, adalah guntur lainnya. Namun, guntur itu menghantam gelombang gas Lin Huan. Dengan suara, gelombang, orang-orang tampaknya tidak mendengar terlalu banyak suara, tetapi untuk sesaat, mereka tampaknya tidak dapat berdiri diam dan jatuh. Melihat ke altar, guntur dan kilat yang menakjubkan yang dihasilkan oleh guntur langit panjang, dari tinju Dewa Guntur dengan pedang gila dan guntur cahaya menghantam gelombang udara Lin Huan seperti cahaya yang sangat besar, dan gelombang udara Lin Huan runtuh ke bawah, yang tampaknya memiliki potensi ledakan. Semua orang menyaksikan dengan ngeri, karena takut jika gelombang gas itu meledak, Lin Huan akan terkena darah dan daging. Namun, di hadapan guntur dan kilat yang terus-menerus menyambar gelombang gas itu, tubuh asli bayi Yuan Lin Huan tiba-tiba keluar. Meskipun tubuh asli Yuan Ying hanya 1/1000 dari Lin Huan, dan itu transparan dan sulit ditemukan, kemudian tiba-tiba keluar, dan benar-benar memainkan kekuatan yang tak terbatas. Tetapi melihat bahwa gelombang gas yang runtuh itu menjadi semakin meluas, terus-menerus menghabiskan kekuatan sambaran petir. Alam bayi, Surah Suotzun berseru kaget, aku tidak menyangka bahwa kultivasi Lin Huan telah mencapai alam Huaying. Peri pedang kekaisaran juga terkejut. Aku telah berlatih selama beberapa dekade sebelum aku hampir tidak dapat memasuki alam pedang kekaisaran. Namun, Lin Huan masih muda,
tetapi dia telah mencapai alam bayi yang berubah. Aku khawatir jika Lin Huan tidak menyingkirkannya, itu akan menjadi bencana cepat atau lambat. Sura Suotzun menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, jangan tanya apakah ada sosok yang begitu cantik dan menakjubkan di gerbang pedang. Geng Tianjian akan mengalami badai lagi. Jianzun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, Lin Muhuan juga seorang bocah nakal. Kamu dan aku takut kita tidak bisa menghadapinya. Peri pedang kekaisaran berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus menyingkirkan Lin Muhuan saat dia masih dalam masa pertumbuhan, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kata Sura Suotzun, peri pedang kekaisaran juga menganggukkan kepalanya. Sekarang Lin Huan telah menjadi dua penjaga gerbang terbesar dari Sekte Tianjian, duri di mata gerbang pedang Sura dan gerbang Xianjian. Namun, setelah tubuh asli Yuanying Lin Huan tiba-tiba muncul, kekuatan supernya bergerak berputar-putar, membuat gelombang Qi menjadi tak terbatas. Tubuh sejati Yuanying adalah kumpulan Qi sejati dari tubuh manusia. Keterampilan tubuh sejati Yuanying tidak terukur. Untuk sesaat, gelombang Qi menjadi semakin besar. Meskipun pedang gila dan guntur cahaya terus beraksi, mereka sudah berjuang. Selain itu, dibutuhkan proses yang sangat lambat bagi bayi Yuan untuk menjadi tubuh sejati. Orang-orang Wu, semua menganggap kultivasi tubuh sejati Yuanying sebagai pintu masuk ke kelas elit Mo Sun tidak dapat menahan tawa. Ia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, tinju jenis apa ini? Sangat menyenangkan, aku ingin mempelajarinya. Baru saja, Meimo Yanqi melihat dengan saksama kekuatan Lin Huan dan berkata, meskipun Lin Muhuan masih muda, ia memiliki keterampilan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, gerbang pedang ajaib telah dipengaruhi oleh gerbang pedang abadi, gerbang pedang Sura, dan bahkan gerbang pedang naga. Sepertinya aku harus mencari pendukung yang baik untuk bertarung dengan mereka. Adapun siapa pendukungnya, pesona itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lin Muhuan yang muda dan tampan, penguasa gerbang pedang. Ia berkata, Lin Muhuan ini tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi juga muda dan kuat. Ini benar-benar pilihan terbaik. Jalan bahagia, Lin Huan diciptakan oleh Lin Huan. Kelihatannya seperti permainan anak-anak, tetapi sebenarnya diciptakan oleh pemikiran Lin Huan yang melelahkan. Dan jalan bahagia itu tampak seperti lelucon. Jika bukan karena yin yang harmonis dan Qi ajaib Lin Huan, dia tidak akan memainkannya sesuka hatinya. Begitu Lin Huan bahagia, dia akan bahagia. Rumah sakit pengobatan hepatitis Chongqing yang merupakan rumah sakit pengobatan hepatitis Chongqing yang merupakan rumah sakit pengobatan penyakit hati Chongqing yang terbaik. Setelah itu, pedang cahaya gila itu memukul mundur, pedang cahaya gila itu tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sihir guntur sesaat pun. Karena seringnya tinju terbuka itu benar-benar terlalu cepat, cepat membuat seseorang kehilangan keterampilan. Sura Jianzun melihat tinju Lin Huan yang tidak teratur, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tinju macam apa itu? Bagaimana mungkin itu tidak pernah terdengar atau tidak pernah terlihat? Aku bertanya-tanya, apakah ada teknik tinju yang langka dalam seni bela diri kuno? Peri pedang kekaisaran juga melihatnya dengan heran. Lihatlah, salah satu metode tinju adalah tinju belalang, yang lain adalah tinju bagua, dan bahkan dengan Yongchun dan Taiji. Itu berantakan, itu sama sekali tidak masuk akal. Apa yang dilihat Sura Suotzun tidak dapat dijelaskan. Yang lebih aneh lagi adalah dialah yang menggunakan metode tinju yang tidak masuk akal ini. Peri pedang kekaisaran berkata dengan hati-hati. Pedang Sura Zun tiba-tiba tertegun, dan berkata dengan pikiran yang tenang, ya, bagaimana dia menunjukkan tinju ini. Bahkan monster tua seperti pedang Sura Zun dan pedang Yuxian tidak tahu bagaimana Lin Huan memainkan tinju yang tidak masuk akal seperti itu. Untuk sesaat, keduanya saling memandang. Lin Muhuan ini terlalu aneh untuk dibiarkan melakukan apapun yang dia inginkan. Pedang Sura tiba-tiba menjadi dingin, membunuh dengan rasa takut, dan berkata tanpa ampun. Ya, cepatlah. Peri pedang kekaisaran juga berkata dengan berat. Namun, melihat cahaya pedang gila itu dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Lin Huan, dia benar-benar tidak tahan, dan tiba-tiba melonjak. Bang, pedang petir cahaya pedang yang gila tiba-tiba membelah gelombang radio dari udara, seperti aliran deras yang menghantam Lin Huan. Lin Huan lewat dan menghindari gelombang radio. Saat ini, situasinya adalah pedang gila dan petir ringan mengayunkan pedang petir menjadi agresif. Pedang panjang Lin Huan tidak bergerak.
Dia terkena pedang gila dan guntur ringan sesaat dan menghindar kemana-mana. Tarik pedangnya, tarik pedangnya. Mo Sun menangis dengan cemas. Namun, jangan khawatir, Lin Huan sepertinya tidak terburu-buru. Dia berjalan di sepanjang gelombang radio yang terbelah oleh pedang gila dan guntur ringan. Lin Huan ini juga terlalu percaya diri, jangan dengan tangan kosong, ambillah pedang petir dari pedang petir yang gila. Fang Kun tidak bisa menahan tawa. Jelas tidak, Saudara Kun. Lin Huan sedang melihat tren teknik pedang dari pedang gila dan guntur ringan. Pisau bunga naga Luomeng dan Lin Huan bergandengan tangan, mau tidak mau berkata dengan sungguh-sungguh. Lihatlah tren ilmu pedangnya, ini adalah duel antara hidup dan mati, bukan kompetisi. Fang Kun sepertinya berkata dengan nada meremehkan. Saudara Kun, Lin Huan ini tidak hanya mengerikan karena keahliannya yang mendalam, tetapi juga karena dia dapat sepenuhnya mengembangkan pedang dan tinju lawan setelah melihat pedang dan tinju lawan. Luomeng sepertinya sangat mengagumi Lin Huan. Konyol, itu sama sekali tidak mungkin. Fang Kun jelas tidak mempercayainya. Namun, itu benar, kata pisau bunga naga Luomeng. Bagaimana mungkin? Fang Kun tersenyum lagi, kamu harus tahu bahwa latihan seni bela diri setiap orang memiliki gerakan yang berbeda, dan gerakan yang berbeda memerlukan keterampilan yang berbeda untuk dimainkan. Namun ketika keterampilan ini dibantu, bagaimana keberuntungan dan cara menggunakannya hanya bisa menjadi diketahui jika kamu menguasai metodenya. Jika dia melihat gerakan orang lain dengan santai, dia akan dapat melakukan gerakan yang sama, yang jelas-jelas mustahil. Petik 2. Luomeng, naga pisau bunga, pernah bertarung dengan Lin Huan, dan dia memiliki keraguan seperti itu. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, tidak apa-apa, tapi anehnya setelah melihatnya, dia mampu menguasai keterampilan orang lain, sehingga dia bisa menampilkan jurus yang sama. Bahkan jurusnya, setelah berevolusi, sepertinya menjadi lebih kuat dari gerakan aslinya. Hahaha, Fang Kun tertawa dan berkata, ini hanya dongeng, apakah dia dewa? Aku tidak bisa memikirkannya, tapi memang begitulah adanya. Luomeng juga penuh keraguan. Di altar, Lin Huan masih menghindari teknik pedang-pedang gila dan guntur ringan, yang sepertinya berantakan. Tapi Lin Huan seperti yang dikatakan Hua Daolong, dia dengan cermat mengamati tren teknik pedang gila dan petir ringan itu, serta mekanisme pembangkitan listrik. Alasan mengapa Lin Huan memiliki kemampuan seperti itu bukan hanya karena kemampuan observasinya yang kuat, tetapi juga karena praktik kitab suci yang membahagiakan, yang telah menghasilkan ki sejati tertinggi, harmoni yin dan yang, kombinasi kekerasan dan kelembutan yin dan yang tidak hanya dapat mengerahkan kekuatan kejantanan, tetapi juga mengerahkan kekuatan yin dan kelembutan, sehingga dapat mengenal titik akupuntur tubuh manusia Jepang. Oleh karena itu, dengan pengamatannya yang tajam, Lin Huan dapat sepenuhnya menilai cara kerja tubuh pihak lain, untuk menampilkan ki aslinya dan menggunakan trik yang berbeda. Lin Huan adalah satu-satunya di dunia yang memiliki fungsi khusus yang ajaib dan aneh ini. Bahkan jika Tuan Lin Huan, lelaki tua Tianxin, telah mencapai titik bergabung dengan langit dan bumi, dia mungkin tidak akan melakukannya. Karena fungsi khusus semacam ini harus memiliki 3 unsur, tidak semua orang bisa dilahirkan dengan itu. Elemen pertama adalah super observasi dan memori. Lin Huan adalah seorang pengamat yang tajam. Dia telah mempelajari buku-buku kedokteran sejak dia masih kecil. Untuk menjadi dokter secepatnya, dia menghafal banyak keterampilan medis. Untuk waktu yang lama, ingatannya menjadi semakin tajam, dan akhirnya dia tidak pernah melupakannya. Elemen kedua adalah memahami struktur titik akupuntur dalam tubuh manusia, serta saraf pusat utama, di tubuh mana titik akupuntur tersebut bekerja, dan jenis reaksi apa yang dihasilkannya. Setelah lebih dari 8 tahun pelatihan terus-menerus, Lin Huan tidak hanya memiliki pemahaman menyeluruh tentang berbagai titik akupuntur dalam tubuh manusia, tetapi juga mengetahui organ apa yang menjadi tempat kerja saraf pusat dan reaksi apa yang dihasilkannya. Unsur ketiga adalah kombinasi kekerasan dan kelembutan, kombinasi yin dan yang. Bagian cerdas dari alam semesta Lin Huan, yang menarik esensi segala sesuatu, adalah esensi manusia, dan dengan demikian menjadi harmoni tertinggi batin dan lahiriah. Qi Yin dan Yang yang harmonis ini tidak hanya memiliki maskulinitas laki-laki, tetapi juga kekuatan feminin perempuan. Oleh karena itu, seni bela diri apapun, baik yang kaku maupun lunak, dapat dilakukan dengan menyelaraskan Yin dan Yang dengan Qi. Secara kebetulan, Lin Huan mengumpulkan ketiga elemen ini,
dan mengandalkan kebijaksanaan alami Sang Lin Huan, sehingga dia bisa menggambar labu dan mempelajari gerakan satu sama lain dengan cara yang sama ketika keterampilannya masih lemah pada awalnya, untuk menghindari bahaya. Oleh karena itu, sejak lama, keahlian khusus Lin Huan secara bertahap menonjol. Saat ini, Lin Huan mengelak. Sepertinya dia bingung ketika dia dipaksa oleh pedang gila dan guntur ringan. Faktanya, Lin Huan berpartisipasi dalam studi mendetail tentang pedang gila dan guntur ringan. Karena pada masyarakat modern saat ini, masyarakat sudah mengabaikan budidaya ilmu bela diri kuno. Secara umum, mereka menjalani pertarungan, baik dengan tinju atau senjata. Siapa yang secara terbuka membawa pedang dan senjata, belum lagi membawa pedang dan senjata secara terang-terangan, sangatlah mudah untuk melakukan kejahatan dengan membawa pedang dan senjata serta berkomplot melawan orang lain. Sekalipun dia tidak dihukum, dia takut jika dia membawa pisau atau pedang di punggungnya tanpa alasan dan dilihat oleh orang lain, dia akan mengira pria tersebut adalah seorang salib atau psikopat. Oleh karena itu, ketika Lin Huan mendominasi kota, di satu sisi, ia mengandalkan kemampuan menembaknya yang sangat baik, di sisi lain, ia mengandalkan keterampilan tinju yang luar biasa. Meski ada ahli bela diri kuno di kota es, seperti Shadow dan Sirius, mereka kurang pandai menggunakan pedang dan senjata lainnya. Oleh karena itu, Lin Huan mempelajari suatu keterampilan secara diam-diam, tetapi hanya beberapa keterampilan tinju. Namun, saya tidak menyangka bahwa geng Tianjian di kota Ge terutama berlatih seni bela diri. Murid-murid mereka tidak hanya menyempurnakan ilmu pedang mereka, tetapi juga secara terbuka menganggap pedang sebagai yang paling berharga. Oleh karena itu, Lin Huan, yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pedang, harus bekerja keras dan mempelajari keterampilan orang lain secara diam-diam. Tingkah laku aneh Lin Huan membingungkan ahli pedang Shuro dan pedang kekaisaran yang abadi. Keterampilan tinju Lin Huan luar biasa. Saat membandingkan pedang, dia tidak hanya tidak mengeluarkan pedangnya, tapi juga mengelak kemana-mana. Sura Jianzun mengungkapkan keraguannya. Ya, aku takut dia akan dipaksa oleh pedang gila dan guntur ringan suatu saat nanti. Peri pedang berkata sambil tersenyum. Belum tentu, pasti ada sesuatu yang aneh tentang itu. Sura Jianzun merenung. Dari mana kamu mulai, Jianzun? Yu Jianxian juga tahu bahwa Lin Huan licik. Menurutku itu tidak benar. Kita lihat saja nanti, kata Sura Jianzun dalam hati. Sebenarnya, ini adalah kelicikan Lin Huan. Jika Lin Huan tidak ikut serta dalam mempelajari teknik pedang gila dan pedang petir cahaya tadi, tidak akan ada gerakan untuk teknik pedang gilanya. Aku khawatir pendekar pedang Sura akan segera melihat jejak kakinya, dan aku khawatir dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Lin Huan terlalu jauh untuk melihat bagaimana mereka menggunakan ilmu pedang, jadi dia tidak bisa memperhatikan esensi ilmu pedang. Sekarang pedang gila dan petir cahaya ada di depannya, tetapi Lin Huan telah belajar banyak. Pedang gila dan petir cahaya membelah lusinan pedang satu demi satu. Lin Huan terus menghindar, tetapi tidak mengeluarkan pedangnya. Pedang gila dan petir cahaya tidak bisa menahan amarahnya. Lin Huan, kamu ini persaingan macam apa? Menghindar kemana-mana, jelas jangan menatapku. Lin Huan tersenyum, berkata, pedang gila, saudaramu aneh, tapi aku tidak berani pedang. Aku pedang, kau akan kalah. Kesombongan Lin Huan benar-benar membuat pedang gila dan guntur cahaya marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk meraung, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pedang gila, guntur cahaya bersiul, pedang guntur yang berat dan lebar terbelah ke dahi Lin Huan. Pedang itu datang dengan cepat. Lin Huan hanya melihatnya dan lupa menghindar. Dia melihat bahwa pedang itu akan mengenai dahinya. Di bawah perpecahan ini, dia belum terbelah menjadi dua. Tuan, Mo Sun berteriak dan menatap pedang itu dengan ngeri. Tampaknya pedang itu bukan Lin Huan, tetapi dirinya sendiri. Pada saat ini, Lin Huan melihat bahwa tidak ada cara untuk mundur, dan dia mencabut pedangnya dengan keras. Pak, terdengar, dua pedang saling beradu, Mars ada di mana-mana. Jangan tanya tentang pedang itu. Pedang itu dingin. Semua orang merasa bahwa cahaya dingin itu begitu dingin sehingga menusuk hati mereka seperti ujung yang tajam. Pedang guntur itu lebar dan berat, jangan tanya pedang itu panjang, sempit, dan tajam. Setiap pedang memiliki kelebihan dan perbedaannya sendiri. Namun, begitu kedua pedang itu saling beradu, bagaimanapun juga, pedang petir itu berat, jadi Lin Huan mundur 3 langkah.
Namun, pedang Mo Wen sangat tajam. Di bawah serangan ini, pedang petir itu terpotong. Pedang cahaya petir gila awalnya ingin menggunakan momentum seperti itu untuk menghantam Lin Huan ke tanah. Ketika dia melihat celah pada pedang petir itu, dia dengan cepat menarik kembali pedang itu, dan berteriak, pedangku, pedangku. Ketika Mo Sun melihat ini, dia melompat dan berteriak, potong pedangnya, potong pedangnya. Pedang cahaya petir gila melihat bahwa pedang petir kesayangannya rusak. Dia sangat marah sesaat dan meraung, Lin Muhuan, beraninya kamu menghancurkan pedangku. Aku akan mengambil nyawaku. Pedang gila itu memancarkan cahaya guntur yang ganas, mengayunkan pedang guntur untuk menyerang Lin Huan. Lin Huan mengayunkan pedang Mo Wen untuk melarutkan pedang ki pedang gila dan cahaya guntur. Namun, apa pendapat Anda tentang gerakannya seperti pedang gila dan cahaya guntur? Sura Suotzun terkejut dan berkata, Saudara Yujian, apakah Lin Muhuan berada di bawah gerbang pedang abadi Anda? Peri pedang kekaisaran juga menggelengkan kepalanya karena terkejut dan berkata, bagaimana dia bisa berada di bawah gerbang pedang abadi? Namun, gerakan pedang yang dia gunakan jelas berasal dari sekte pedang abadi Anda. Sura Suotzun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap peri pedang kekaisaran dengan waspada. Apakah kalian berkelompok, ingin bekerja sama untuk menghadapi gerbang pedang Sura saya? Jianzun, apa yang kamu katakan? Aku belum pernah mendengar tentang Lin Muhuan. Aku belum pernah melihatnya. Bagaimana aku bisa bersamanya? Yu Jianxian menjelaskan. Namun, Master Pedang Sura yang mencurigakan itu sudah waspada terhadap pedang abadi kekaisaran. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan wajah dingin, tetapi jurus pedang yang dia gunakan jelas berasal dari sekte pedang abadi milikmu. Apa penjelasanmu? Melihat ini, peri pedang kekaisaran benar-benar terdiam, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Lin Muhuan ini terlalu luar biasa. Mengenai mengapa dia ada di gerbang pedang kita, aku tidak tahu. Jianzun, jangan lupa bahwa sekte pedang abadi juga merupakan salah satu peserta penting. Jika dia adalah keturunan Ye Qianyun, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan musuhku? Kata-kata Yu Jianxian menghilangkan banyak kekhawatiran dari sekte pedang Sura. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan berkata, itu benar. Jadi sepertinya kita harus lebih berhati-hati terhadap Lin Muhuan. Peri pedang kekaisaran juga mengangguk. Fang Kun, dokter warna bunga persik, yakin dengan keterampilan pedang abadi Lin Huan. Pada saat yang sama, saya tidak dapat menahan diri untuk berpikir, tidak heran, tidak heran. Ada apa, Tuan? Luo Meng bertanya. Tidak heran jika Lin Muhuan menggunakan gerbang pedang Luocha dari Sura untuk membedah hatinya. Saya pikir dia adalah gerbang pedang Sura. Ternyata Lin Muhuan sebenarnya punya cara untuk mencuri guru dan belajar seni. Fang Kun mau tidak mau berpikir. Dia semakin merasa bahwa Lin Muhuan bukanlah orang biasa. Tidaklah bijaksana untuk putus dengannya pada awalnya. Sekarang setelah selesai, saya harus mencari pendukung. Fang Kun membuat perhitungan yang cermat dan berkata, Lin Muhuan jelas datang ke gerbang pedang Sura. Lalu aku akan membantu gerbang pedang Sura dan membantu mereka membasmi Lin Muhuan. Mari kita melihat masa depan. Fang Kun memikirkannya, jadi dia berkonsentrasi pada perang. Lin Huan telah lama terlibat dengan Kuangjian Qinglei. Kuangjian Qinglei telah menyadari bahwa jurus pedang yang digunakan Lin Huan sebenarnya adalah jurus pedang Xianjianmen. Untuk sesaat, dia tidak dapat memahaminya, tetapi pada saat yang sama, dia menjadi semakin marah. Lin Muhuan, kamu berani mencuri gurumu dan belajar seni. Itu sungguh kejam. Lin Huan berkata sambil tersenyum, bagaimana aku bisa memulainya? Matamu melihatku curang. Guntur cahaya pedang gila jelas tidak mengerti mengapa Lin Huan akan menggunakan jurus pedang Xianjianmen, dan mau tidak mau berkata, tapi kamu jelas menggunakan jurus pedang Xianjianmen kami. Aku hanya melihatmu menggunakannya. Bermanfaat sekali, jadi aku bisa menggunakannya sesuka hati. Tapi setelah dipakai, sama saja. Lin Huan berkata dengan tidak setuju. Lin Huan bahkan berkata bahwa dia bisa menggunakan jurus pedang yang telah dipelajari Kuangjian Qinglei dengan telaten. Dia juga mengatakan bahwa jurus pedang tidak dapat digunakan. Kuangjian Qinglei tidak bisa menahan amarahnya. Kamu benar-benar menipu orang, jadi aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Cahaya pedang gila menggelegar, gemuruh kemarahan. Tiba-tiba badai berubah warna, angin tiba-tiba, awan gelap. Wajah Lin Huan tidak bisa menahan perubahan, dan dia berkata, ini adalah keterampilan unik dari pedang gila dan guntur ringan.
Saya ceroboh sekarang. Saya tidak menunggu dia menggunakan keterampilan uniknya. Sekarang saya takut bahwa krisis ini berat. Tapi lihat cahaya pedang gila itu, guntur akan membuat pedang guntur memimpin langit, dan kemudian dengan panik terbelah. Untuk sesaat, itu seperti pedang besar yang membelah arus deras. Tiba-tiba datanglah ombak besar seperti ombak. Pada saat yang sama, angin bertiup dan pasir beterbangan. Guntur amukan, sungguh luar biasa. Guntur di masa depan, momentumnya dulu. Saat Lin Huan melihat angin kencang, menghalangi langit dan matahari. Mau tak mau aku terbang ke atas, menginjak ombak, seperti air pasang di laut, melayang mengikuti ombak. Lin melambaikan pedang Mowen, terus-menerus menahan gelombang pedang guntur cahaya pedang yang gila. Ini benar-benar sebuah krisis. Melihat Lin Huan di tempat yang berbahaya, Mo Sun tidak bisa menahan pandangannya dengan gugup. Sepertinya jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Lin Huan berguling-guling dalam gelombang pedang, dan dia menyadari dari lubuk hatinya bahwa kekuatan seni bela diri kuno begitu kuat dengan menggunakan senjata. Melihat situasinya, Sura Jianzun tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Mari kita lihat bagaimana Lin Huan bisa lolos dari pedang guntur." Peri pedang kekaisaran juga melihatnya dengan bangga dan berkata, "Pedang guntur ini adalah keterampilan unik di sekte pedang abadi kita. Setelah dikendalikan oleh gelombang pedang guntur, tidak ada cara untuk menghindarinya." Haha, biarkan saja, aku lihat berapa banyak kuas yang dimiliki Lin Huan. Petik 2. Lin Huan terus berguling-guling di gelombang pedang, seolah-olah muncul di pusaran air. Pada saat ini, pedang gila dan guntur ringan membuat gerakan unik lainnya. Untuk sesaat, dia terbang ke udara dan terus menebas langit dengan pedang petir biasa. Namun, saat kecantikan itu terbelah, ada gas pedang yang mengalir deras. Untuk sementara, sepertinya langit dan bumi ditutupi oleh pedang ki dari pedang petir. Bergemuruh, Hua Daolong Luomeng bertengkar dengan Kuang Jian Qinglei. Dia tahu betapa kuatnya gerakan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkannya. Petir ini, dengan angin dan guntur yang tak terbatas, mengelilingi orang-orang. Ini seperti memasang jaring. Bagaimana Lin Huan bisa menghadapinya? Fang Kun tertawa. "Saudara Kun, apakah Huan akan mati?" Ling Feng mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gugup. "Apa yang kamu katakan?" Fang Kun tersenyum. Ling Feng tidak bisa tidak khawatir. Lin Huan berterima kasih atas bantuan Ling Feng. Tentu saja, dia tidak ingin penyelamatnya mendapat masalah. Saat dia berbicara, gelombang radio yang tak terbatas dari ledakan yang menggelegar, meledak menjadi hiruk-pikuk, dan arus listrik dengan cepat dan tak tertandingi menghantam Lin Huan. Mo Sun sangat gugup sehingga dia menutup matanya dan tidak berani menonton lagi. Lin Huan menginjak gelombang pedang, dan pada saat yang sama mengayunkan pedang pemotong, terus-menerus menahan serangan gelombang radio. Tapi melihat cahaya terang di mana-mana, jangan tanya di bawah pedang, ombaknya berhamburan. Tapi kemudian ada gelombang guntur yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan Lin Huan dengan cepat berubah menjadi bayangan abu-abu, dan pedang Mo Wen juga menjadi sepotong, sepertinya orang masih belum bisa membubarkan semua gelombang radio. Sungguh Lin Huan, dia sangat pandai dalam hal itu, kata pemuja pedang Sura. Jarang sekali bisa mencapai prestasi seperti itu di usia muda. Peri pedang kekaisaran tampaknya menghargai bakat. Bentuk tubuh Lin Huan terlalu cepat untuk dikenali dengan mata telanjang. Jangan tanya apakah pedang itu seperti kuda putih yang lewat. Gambaran yang menggugah jiwa, bahkan efek khusus yang dibuat oleh efek khusus di TV pun sulit dicapai. Karena sepertinya sudah mencapai titik yang tidak bisa ditebak. Cahaya pedang gila itu menggelegar haha senyuman tanah, kebanggaan yang tiada taraf. Keadaan seperti ini adalah kesempatan bagus yang akan membuat Lin Huan mati. Pedang gila, guntur ringan membubung ke udara, pedang guntur mengarah ke langit dan menyentuh tanah. Tiba-tiba angin bertiup, awan bergelombang, dan kipas angin listrik bergemuruh. Tampaknya seluruh puncak Chaotian telah berubah warna. Semua orang memandangnya dengan ketakutan, seolah takut dengan perubahan di depan mereka. Benar saja, gerbang pedang abadi tidak memiliki kekuatan yang unggul. Ini benar-benar mengkatalisasi kekuatan antara langit dan bumi hingga sangat tajam dan tajam. Pesona Yanqi juga berubah warna, terkejut melihat cahaya pedang gila guntur mengumpulkan semua kekuatan, menggunakan 9 guntur langit. Jiuxiao Tianlei adalah jurus terbaik pedang guntur. Ia dapat mengubah warna langit dan bumi,
dan menarik pedang guntur dengan kekuatan tertingginya. Jika kamu turun dari langit, semuanya akan sia-sia. Dengan klik petir datang dari langit. Tampaknya membelah seluruh langit. Dengan kecepatan sebutir peluru, ia jatuh dari langit secara mengejutkan dan menghantam Lin Huan, yang terjerat oleh 10.000 gelombang radio. Lin Huan sangat terkejut hingga dia berbalik dan tiba-tiba berbalik seperti gasing. Pada saat yang sama, keterampilan yang membahagiakan juga dengan cepat mulai bekerja, dan kemudian tubuh asli bayi Yuan juga melihat hidung dan jantungnya, dan meletakkan tangannya di atas lutut obat warna bunga persik, mengikuti pengoperasian cepat dari keterampilan yang membahagiakan, ki harmonis yin dan yang berdifusi dalam pemandangan magis. Kitab suci yang penuh kebahagiaan adalah keterampilan ajaib, ki harmonis yin dan yang mengumpulkan aura langit dan bumi. Sesaat transpirasinya semakin banyak, dan lambat laun membentuk gelombang besar seperti pusaran air sungai. Ketika guntur 9 langit datang, anehnya tidak mengeluarkan suara yang luar biasa, tetapi diserap oleh pusaran air besar. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Peri pedang kekaisaran berkata dengan terkejut. Sungguh luar biasa bahwa kekuatan internal kultivasi Lin Huan dapat menghilangkan kekuatan serangan guntur. Sebenarnya, ini juga sederhana. Kitab suci yang penuh kebahagiaan adalah cara tertinggi untuk menumbuhkan kekuatan batin. Dengan efek magis dari metode kebahagiaan, ia bahkan dapat menyerap esensi Chaoyang, dan ketika Lin Huan jatuh ke laut, ia dapat menyerap esensi laut. Terlebih lagi, Zhou Yu Tianlei ditarik oleh kekuatan internal yang kuat. Dengan kekuatan biokimia dari keterampilan yang membahagiakan, Lin Huan adalah musuh bebuyutan Zhou Yu Tianlei. Sura Jianzun terkejut dan berkata, kekuatan internal yang dikembangkan oleh Lin Huan terlalu luar biasa. Bahkan jika Anda dan saya mengambil 9 Yu Tianlei, sulit untuk menghindari cedera, tetapi dia dengan mudah meleleh. Dia sangat luar biasa, sangat menakutkan, kata Yu Jianxian. Jadi kita harus mengambil pandangan jangka panjang dan melihat bagaimana cara memberantasnya. Sura Jianzun menekankan lagi, ya, itu butuh waktu lama. Peri pedang mengangguk dengan berat. Guntur cahaya pedang yang gila, tetapi melihat dirinya mengacungkan 9 guntur langit secara tak terduga oleh Lin Huan meleleh. Untuk sesaat putus asa, pada saat ini biarkan dia bagaimana mengumpulkan kekuatan, dan kemudian bermain keluar dari gelombang gas seolah-olah menjadi pusaran air, terus-menerus ke dalam ketiadaan. Saat ini, angin berhenti, awan menghilang, dan suara kilat dan guntur berangsur-angsur menghilang. Setelah perang besar di puncak Chaoyang, suasana menjadi sangat sunyi. Guntur cahaya pedang gila mengaum dengan liar, seolah-olah sangat tidak berdamai, terbang lagi, dan mengenai Lin Huan. Sambil tersenyum, Lin Huan berkata, kali ini aku mengejutkan pedang Sura Zun dengan kekuatan superku, tapi di saat yang sama, itu juga mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati terhadapku. Ada kelebihan dan kekurangannya, bertarung di masa depan, itu tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Tapi melihat cahaya pedang gila guntur sudah terbang untuk datang, Lin Huan huoran naik ke udara, tiba-tiba melemparkan pedang panjang itu. Mo Sun terkejut dan berteriak, itu bukan pedang. Bagaimana kamu bisa membuangnya? Namun, setelah Mo Sun meneriakkan kalimat ini, dia terdiam dan berpikir bahwa Mo Sun melihat Lin Huan berdiri di udara, melakukan tindakan yang berbeda, kemudian pedang Mo Wen seolah telah diarahkan dan menghantam pedang gila itu secepat kilat. Untuk sesaat, aku melihat pedang terbang di tengah udara, naik turun ke tanah, dan cahaya pedang gila bergemuruh bertarung bersama. Jika seseorang memegang pedang dan membandingkan pedang dengan orang lain, ada juga teknik telapak tangan yang harus diikuti. Namun, pedang terbang bebas bertindak tanpa aturan apapun yang harus diikuti. Guntur cahaya pedang gila mau tidak mau menjadi bingung, tidak peduli, malu. Melawan pedang dengan ki, kerumunan hampir berteriak kaget. Saya tidak menyangka bahwa kultivasi Lin Huan mencapai titik menggunakan ki untuk melawan pedang ketika dia masih muda. Sungguh luar biasa. Saat ini, Sura Jianzun dan Yu Jianxian tidak hanya khawatir, tapi juga ketakutan. Mereka telah berlatih sepanjang hidup mereka untuk mencapai ranah ini. Tanpa diduga, seorang pemuda berusia 20-an juga telah mencapai ranah ini. Jianzun, Lin Huan ini luar biasa. Dia dengan mudah mengalahkan guntur cahaya pedang yang gila, hanya takut wajah hantu Shuro bukanlah lawannya. Peri pedang kekaisaran berkata dengan cemas. Aku tahu, coba saya lihat. Ahli pedang Sura tidak dapat berhenti berpikir.
Mo Sun melihat bahwa Lin Huan dapat menggunakan Qi untuk mengendalikan pedang panjang dan mengalahkan pedang gila itu dengan guntur ringan. Dia semakin mengagumi Lin Huan. Jangan, aku tidak bertanya tentang gerbang pedang. Ini akan dilanjutkan mulai sekarang. Hidup pemimpin gerbang hutan. Dia kuat. Mo Sun sangat bersemangat. Bahkan para murid gerbang pedang sangat bersemangat ketika mereka melihat bahwa pemimpin baru itu begitu kuat. Tapi melihat cahaya pedang yang gila bergemuruh dengan pengejaran pedang terbang tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tanpa menyadarinya, jangan tanya pedangnya, cahaya. Pedang yang sangat tajam itu membatasi tubuhnya. Cahaya pedang yang gila itu mengeluarkan keringat dingin untuk sesaat, dan berteriak, berhenti cepat, aku mengaku kalah. Guntur cahaya pedang gila juga merupakan master langka dari Sekte Xianjian. Dia dipukuli oleh Lin Huan dan secara sukarela mengakui kekalahan. Ini benar-benar hal yang langka. Menyerah, sedikit, perlahan-lahan menerima keterampilan, pedang Mo Wen dengan patuh digosok untuk terbang kembali, dimasukkan ke dalam sarungnya. Jangan minta Lin Huan dari Jianmen untuk memenangkan permainan ini. Mo Sun dan murid-murid gerbang pedang Mo Wen merasa berseri-seri dan bangga menjadi anggota gerbang pedang Mo Wen. Lin Huan memandang Kuang Jian dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Kuang Jian, aku telah menyinggung perasaanmu." Guntur cahaya pedang gila dikalahkan oleh Lin Huan, akui kekalahan atas inisiatif. Wajahnya sangat kaku dan dia tidak bisa hidup, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah keahlianku tidak sebaik manusia?" Lin Huan juga mengikutinya ke altar. Jangan meminta murid-murid Jianmen untuk mengepung Lin Huan dalam sekejap dan berteriak, "Penguasa gerbang sangat kuat, penguasa gerbang tidak terkalahkan." Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin sekte kita tidak suka menyanjung kita. Sebaiknya kita berhenti berteriak." Saat ini, kata-kata Lin Huan seperti kata-kata Sengzi, dan semua orang segera tutup mulut. Lin Huan menatap mata indah Mo Sun. Dia tahu gadis itu akan enggan lagi. Dia segera berkata, "Mo Sun, tuan kita haus. Tolong ambilkan aku air." Satu kalimat memecah Mo Sun, yang merupakan seorang maniak bunga. Mo Sun dalam keadaan linglung dan berkata sambil tersenyum, "Cepat dan berikan air kepada pemimpin sekte, pegunungan dan perairan Kunlun terbaik." Tidak ada pegunungan dan perairan Kunlun, yang ada hanyalah Wahaha. Seorang murid menjawab, "Wahaha, kamu bisa meminumnya. Bisakah kamu minum Wahaha sebagai pemimpin sekte? Bagaimana kamu bisa minum pegunungan dan air Kunlun?" Mo Sun berkata tanpa ampun, "Air saja, Wahaha." Lin Huan tidak mungkin haus. Mereka berdebat tentang air apa yang harus diminum, dan sempat khawatir. Sura Jianzun terbang ke altar dan berkata dengan suara nyaring, "Setelah seharian bertarung, dua orang kuat telah keluar. Mereka adalah Sura berwajah hantu dari gerbang pedang Sura dan Lin Muhuan dari gerbang pedang Mo Wen." Ketika mereka mendengar tentang hantu itu menghadapi Sura, mereka semua membencinya, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Tetapi ketika dia mendengar Lin Muhuan, dia berteriak, "Lin Muhuan, Lin Muhuan." Gerbang pedang Sekte Tianjian telah terjepit oleh gerbang pedang Sura selama bertahun-tahun. Mereka tidak memiliki wajah yang baik untuk orang-orang di gerbang pedang Shuro. Terlebih lagi, wajah hantu Sura suram dan aneh, dan Lin Muhuan alami dan tampan, yang membuatnya lebih mudah untuk mengumpulkan popularitas. Sura Jianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat murung dan cerah. Dia berkata dalam hatinya, "Lin Muhuan ini benar-benar duri yang beracun. Jika kamu tidak mencabutnya, kamu tidak bisa melakukannya." Dokter Sura Jianzun yang berwarna seperti bunga persik itu mengenakan topeng wajah. Entah seperti apa wajahnya, mungkin dia tidak senang dengan itu. Mo Sun lebih terobsesi untuk melihat pemimpin sekte yang muda dan tampan yang turun dari langit dan berkata, "Tuhan sangat baik padaku. Awalnya, aku mendengarkan wasiat kakekku dan mendukung diriku sendiri dengan kuat. Mo meminta agar gerbang pedang itu sudah sangat keras. Sekarang sudah baik-baik saja. Master Lindamen yang hebat dan tampan telah turun dari langit. Jangan tanya Jianmen di masa depan, tetapi dia tidak akan diganggu lagi." Sura Jianzun menenangkan orang-orang yang bersemangat dan berkata, "Kompetisi hari ini sudah berakhir. Mari kita beristirahat di ruangan yang diatur di puncak gunung. Pertarungan terakhir akan diadakan besok. Pemenangnya akan dipilih dari dua teratas dan menjadi pemimpin tahun ini." Begitu suara Sura Jianzun jatuh, semua orang berteriak, "Lin Muhuan akan menang, Lin Muhuan akan menang."
Mereka berpencar satu demi satu dan kembali ke kamar tempat para pendekar pedang mereka berada. Akan tetapi, banyak murid perempuan yang tidak dapat tinggal, tetapi mereka datang ke depan Sekte Pedang Mowen. Terjadi banyak perbincangan. Dia sangat tampan. Jangan tanya mengapa ada pemimpin yang begitu tampan di Sekte Pedang. Ya, ilmu bela diriku sangat tinggi. Aku benar-benar luar biasa. Mosun melihat bahwa murid-murid perempuan ini telah melakukan kegilaan yang sama seperti dirinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengusir mereka. Kembalilah ke pintu pedangmu. Kami di sini untuk menemui penguasa hutan. Ya, penguasa hutan Lin, Anda sangat tampan. Anda memiliki kungfu yang hebat. Senyum Lin Huan, lebih seperti Jenderal Cherry, bahkan sedikit menakjubkan. Melihat senyum Lin Huan yang menakjubkan, semua murid perempuan tidak dapat menahan diri untuk menelan napas mereka. Hua Meinan dengan ilmu bela diri yang luar biasa. Para wanita itu berteriak, saya tidak tahu apakah penguasa hutan memiliki pacar. Saya bersedia melayani penguasa hutan. Seorang murid perempuan yang sangat cantik berkata dengan berani. Kami juga. Lin Huan sangat ahli dalam hal ini. Apa yang harus kami lakukan? Jika kami menyinggung mereka, saya khawatir para wanita ini akan mendorong setiap gerbang pedang untuk bertarung secara terbuka. Jangan tanya gerbang pedang. Saya khawatir itu akan menjadi sasaran kritik publik. Tetapi tepat pada saat ini, Mosun tiba-tiba berdiri di depan orang banyak dengan pinggangnya dimasukkan dan meraung, pemimpin sekte kita punya pacar. Siapa pacarnya? Mari kita lihat siapa yang bisa menandingi pemilik hutan yang tampan itu. Itu saya. Mosun menunjuk dirinya sendiri dan berkata, potong. Semua murid menghela nafas. Kamu jelek sekali, bagaimana kamu bisa layak menjadi penguasa hutan? Ya, jika kamu ingin bugar atau tidak, kamu harus bugar atau tidak. Kuncinya adalah Putri Taiping, yang pantatnya sangat kecil. Mosun berteriak, jangan bicara lagi. Semua murid perempuan saling memandang sejenak dan bergumam dengan suara rendah, penguasa hutan tidak akan menyukainya karena dia begitu galak. Namun, telinga Mosun sangat tajam. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, apa yang kamu katakan, apa yang kamu katakan. Mosun sama galaknya seperti iblis, dan bergegas ke semua murid perempuan. Semua murid perempuan melihat gigi dan cakar Mosun, lalu mereka berteriak dan berhamburan. Setelah Mosun membubarkan semua murid perempuan, dia sangat lelah. Melihat Lin Huan tersenyum di sana, dia marah dan berjalan menuju Lin Huan. Lin Huan sangat baik, gadis seksi ini tidak mudah terjerat. Dia bersiap untuk pergi. Siapa yang tahu bahwa Mosun berteriak, berhenti. Lin Huan tidak berani bergerak sejenak. Dia menatap Mosun. Siapa yang tahu Mosun tidak menunjukkan kemarahannya, tetapi dia tersenyum lembut, yang sangat indah, tetapi tidak buruk. Tuan, apakah menurutmu aku cantik? Mosun tersenyum. Lin Huan melihat kecantikan Mosun, tetapi dia juga kecantikan yang langka. Dia mengangguk dan berkata, cantik. Apakah kamu menyukaiku? Jangan bertanya langsung. Ini sulit dikatakan. Lin Huan tidak bisa menahan keraguan, berpikir bahwa dia akan diganggu oleh wanita seperti itu di masa depan. Sudah cukup, itu tidak seperti itu. Mosun berkata dengan salah. Lin Huan terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Kamu bilang aku cantik, tapi aku tidak menyukainya. Apakah karena dadaku tidak cukup besar? Jangan mencari orang yang cukup guntur, tiba-tiba mulut tidak menghalangi tanah untuk berbicara. Para murid tidak dapat menahan tawa secara pribadi. Lin Huan hampir dirobohkan oleh guntur, dan kekuatan serangan gadis pedas ini bahkan lebih kuat dari guntur cahaya pedang gila. Bukankah begitu, kan? Mosun bertanya. Memem. Lin Huan tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia mengeluarkan suara aneh. Mosun berteriak, kamu tidak menyukai orang hanya karena ini, bisakah orang pergi ke pembesaran payudara? Ya Tuhan, Lin Huan menepuk kepalanya, merasa bahwa dia benar-benar akan terpana oleh Mosun. Lin Huan melihat bahwa Mosun akan terjerat lagi. Wajahnya dingin dan dia berkata, Mosun, pemimpin sekte kita akan bertanding besok. Kita perlu istirahat yang baik. Bawa pemimpin sekte untuk beristirahat. Mosun mengangguk dan berkata, baiklah, ayo pergi. Ayo kita istirahat. Mosun memimpin jalan. Lin Huan dan murid-muridnya bergegas ke tempat peristirahatan. Di puncak Chaotian ini,
Ketika geng Tianjian makmur, altar umum didirikan di sini, jadi bangunan-bangunan yang ditinggalkan masih ada di sana. Namun, kemakmuran Sekte Tianjian tidak sama seperti sebelumnya. Sekte Tianjian telah menurun, tetapi fondasi Sekte Tianjian masih ada. Jangan tanya bahwa Jianmen telah lama mati dalam nama, jadi tempat yang mereka tinggali setiap tahun benar-benar sederhana. Mo Sun pergi ke pintu. Ketika dia mendorongnya, pintu itu berdebu dan ditutupi sarang laba-laba. Dia terbatuk. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kita tinggal di sini? Mo Sun mengangguk tanpa daya dan berkata, tepat sekali, jangan tanya tentang penurunan aula masuk Jianmen. Tidak ada yang datang untuk membersihkannya selama 1,5 tahun. Itu seperti penjaga gerbang lainnya. Penduduknya makmur, dan kondisi kehidupannya tentu saja berbeda. Lin Huan mengangguk pelan dan berkata, jangan tanya apakah Jianmen belum disingkirkan dari Sekte Tianjian. Sudah cukup bagus mereka bisa mempertahankannya sejauh ini. Para murid masuk ke ruangan dan membersihkan semuanya. Kemudian mereka membagikan makanan kering yang mereka bawa kepada semua orang. Lin Huan berkata, mudah saja puas dengan makanan. Tidak ada kekuatan fisik untuk bertarung. Sepertinya kalian tidak berencana untuk menang saat datang ke sini. Beberapa murid tunduk, dan Mo Sun berkata sambil tersenyum, Ketua Sekte, tidakkah kalian tahu bahwa kalian tidak bertanya kepada Jianmen, yang berada di posisi terbawah dalam kompetisi tahun lalu? Sepertinya tahun ini, kalian telah memasuki babak final. Lin Huan berkata sambil tersenyum, benar sekali. Kita seharusnya tidak hanya memasuki babak final, tetapi juga memenangkan tempat pertama. Ya, pemimpinnya kuat, dan dia akan menang. Para murid bersorak kegirangan. Saat itu, embusan angin harum datang. Lin Huan tidak perlu mendongak untuk mengetahui bahwa itu adalah Mei Moyanci. Ketika Mo Sun melihat kedatangan pesona, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan waspada dan berkata, Pesona, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk menemui penguasa hutan yang luar biasa, tanyanya. Pesona bahasa sihir Yanci sambil tersenyum, menunjukkan rasa sanjungan, perilaku, perasaan asmara yang tak ada habisnya. Begitu aku memasuki pintu, aku menatap beberapa murid perempuan dengan bodoh. Mo Sun Leng meraung, kalian tidak diterima di sini, silakan pergi. Kalian tidak menyambutku, bukan, penguasa hutan. Di mana, Nona Yanci begitu cantik, bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Lin Huan tersenyum, aku hanya akan mengatakan, bahwa penguasa hutan tampaknya menyambutku. Setan pesona Yanci tertawa. Mo Sun mendengus dan menundukkan kepalanya. Apa yang bisa kulakukan untukmu, Nona Yanci? Lin Huan tersenyum. Tentu saja, sesuatu yang penting. Hanya hal penting ini, aku hanya bisa memberitahumu satu orang, jadi. Sihir menatap orang-orang di sebelahnya, terutama terfokus pada Mo Sun. Kalian keluar dulu, Lin Huan berkata dengan ringan. Beberapa murid keluar dari pintu secara bergantian, tetapi Mo Sun tidak mau pergi. Mo Sun, Nona Yanci ingin membicarakan sesuatu yang penting denganku. Kau harus keluar dulu, Lin Huan berkata kepada Mo Sun. Apa yang harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi? Mo Sun sangat enggan. Jangan mencari seorang gadis. Yang penting masalah ini dirahasiakan. Gadis penyihir itu tersenyum seperti bunga persik. Baiklah, meskipun Mo Sun tidak mau, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi dia berjalan keluar ruangan perlahan-lahan. Mo Sun dan beberapa murid keluar dari pintu. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Mo, apa yang Anda ingin saya lakukan dengan Tuan? Tanda tanya, bagaimana saya tahu? Mo Sun pernah memikirkan sihir dan Lin Huan sendirian, tidak dapat menahan ketidaknyamanan bos. Kalau begitu kita akan pergi dan melihat-lihat, dan kita akan tahu. Kata salah satu murid, ya, Mo Sun berkata dengan senyum bahagia, saya akan melihat apa yang Anda bicarakan. Lin Huan tersenyum dan menatap Mei Moyanci, saya tidak tahu apa yang penting, gadis Yanci. Apa yang penting bagi saya di sini untuk berterima kasih kepada Tuhan atas bantuannya. Roh yang mempesona Yanci melangkah maju, dan puncak di depan dadanya hampir mencapai tubuh Lin Huan. Lin Huan melihat ke bawah sedikit. Puncak gunung itu seputih gunung salju, terutama jurang yang terus-menerus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, saya tidak peduli jika saya mengangkat tangan. Apa itu sedikit pekerjaan?
Lin Men tidak melakukan apa-apa. Hidupku hilang. Sihir-sihir Yanji, melangkah maju satu langkah lagi. Langkah ini sudah sepenuhnya mengenai tubuh Lin Huan. Lin Huan ditopang oleh tubuh lembutnya. Untuk sesaat, dia bernapas dengan berat. Dia berkata, "Nona Yanji, Anda sopan sekali. Bagaimana aku bisa bersikap sopan?" Pesonanya seperti anggrek, sepasang mata diam-diam menatap Lin Huan. Lin Huan menatapnya yang cantik dan menawan, dan tidak dapat menahan napasnya yang semakin berat. "Gadis Yanji, aku dalam posisi moral, jadi jangan bersikap begitu sopan." "Mengapa aku bersikap begitu sopan? Katakan saja dengan cepat." Ada berbagai macam perasaan asmara di tubuhnya. "Aku hanya mengangkat tanganku. Kamu hanya berterima kasih padaku. Bagaimana kamu bisa membuatku kurus?" Lin Huan berkata dengan tergesa-gesa. "Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan mati. Kamu menyelamatkanku. Orang-orangku adalah milikmu. Mengapa kamu tidak mampu menurunkan berat badan?" "Tuan Hutan." Iblis pesona Yanji sepenuhnya jatuh ke dada Lin Huan, berkata dengan lembut. Lin Huan tidak dapat menahan perasaan bahwa dia telah bereaksi, dan harmoni yin dan yang di tubuhnya juga dalam kekacauan. Wanita yang menyihir ini memancarkan godaan di sekujur tubuhnya. Terutama ketika tubuh yang lemah dan tanpa tulang sepenuhnya jatuh di tubuh Lin Huan ingin mundur, tetapi tidak mau mundur. Dia ingin mendorongnya menjauh, tetapi tidak bisa bergerak. "Menurutmu begitu?" Pesona itu mengeluarkan aroma harum. Lin Huan, yang dilindungi oleh harta karun yang membahagiakan itu, tidak takut dengan tipu daya yang dimainkan oleh Yanci yang tersihir. Dia tidak bisa menahan tawa, apa yang dikatakan Yanci masuk akal. "Kalau begitu, biarkan aku melayanimu dengan baik." Pinggang iblis Yanci melilit seperti ular, dan tubuh halus Lin Huan bergesekan ke atas dan ke bawah. Lin Huan adalah pemuda yang kuat. Dia dapat menahan provokasi makhluk yang begitu cantik dan menggoda. Lin Huan merasa napasnya menjadi semakin berat. Tubuh halus Lin Huan melilitnya, dan matanya penuh dengan hasrat dan harapan. Sepasang tangan giok yang halus menyelinap di tubuh Lin Huan, dan dari atas ke bawah, mereka segera mencapai pangkal paha Lin Huan. Lin Huan merasa bahwa dia telah tenggelam dalam situasi yang anggun, dan dia harus menyerah. Mo Sun dan murid-muridnya mengintip melalui celah pintu. Beberapa murid laki-laki telah melihat darah mereka menyembur dan napas mereka menjadi berat. Mo Sun ada di depan mereka. Dia merasakan perkelahian mereka dan mendorong mereka menjauh. "Jika kalian setuju, pergilah dan tinggallah." Mo Sun berkata dengan tidak sabar. Beberapa murid diusir oleh Mo Sun dan ingin pergi menemui mereka, tetapi mereka takut dengan amarah Mo Sun. Ekor harimau tidak dapat disentuh. Begitu kuat, ia lebih kuat dari harimau. Namun, sepertinya ada suara yang datang dari ruangan itu. Beberapa murid laki-laki tidak dapat menahan diri untuk tidak menonton bersama. "Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Itu bergerak. Siapa yang bergerak? Katakan padaku. Aku sangat cemas." Tidak ada seorang pun di luar yang dapat melihatnya, berteriak dengan cemas. Pesona itu bergerak dan melepas pakaiannya. "Aku tidak tahan." Murid itu bereaksi dan berdiri di atas Mo Sun. Mo Sun membalas muridnya, dan murid itu menangis. "Kau menjijikkan, kau tidak menjijikkan. Jangan membenci." Wajah murid itu biru dan putih, dan dia tidak berani bersuara. Awalnya mengira Mo Sun akan marah, tetapi Mo Sun duduk di depan pintu tanpa bersuara. "Setelah beberapa saat, aku menangis." Beberapa murid saling memandang dan bingung. Seorang murid, Zheng Tao, berkata dengan berani, "Ah Sun, ada apa denganmu?" "Aku sedih, biarkan kau yang mengurusnya." Mo Sun meraung, "Apa yang membuatmu sedih? Mengapa pemimpin sekte tidak menyukaiku? Mengapa mereka semua menyukai pesona Yanci?" Itu karena Mei Mo Yanqi memiliki sosok yang bagus dan mempesona. Jika aku menyukai pegunungan, siapa yang menyukai bandara?" Salah satu murid berkata, tetap saja, tetap saja." Mo Sun melompat dan berkata, "Aku hanya sedikit lebih muda. Aku menyukaimu, Sun." Zheng Tao berkata dengan tulus, "Aku tidak peduli tentang itu. Tapi aku tidak menyukaimu." Mo Sun sangat marah, "Apakah kamu tampan? Apakah kamu pandai bela diri? Kamu tidak memilikinya. Mengapa aku harus menyukaimu?" Zheng Tao dimarahi oleh Mo Sun seperti tikus abu-abu, bersembunyi dengan ekor di antara kedua kakinya. Nah, ada suara lain yang datang dari ruangan itu. Mo Sun segera naik untuk menontonnya,
tapi dia melihat Lin Huan dan Mei Mo Yanqi sudah terjalin. Tangan Lin Huan menyentuh tubuh Mei Mo Yanqi, dan Mei Mo Yanqi memutar tubuhnya. Asteris-asteris ini sangat mungkin dipicu. Ketika Mo Sun melihat Lin Huan sangat ingin melepaskan pakaian ajaib Yanqi, kulit seputih saljunya perlahan terlihat. Mata Mo Sun melebar sesaat. Dia melihat segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya. Lin Huan sangat merindukannya. Selama berhari-hari, sepertinya saya sudah lama tidak menikmati kenikmatan ikan dan air, kecuali yang bersama Ruoxue untuk menyelamatkan yang terluka. Dan bukan hanya keinginan Lin Huan sendiri, tapi juga keinginan untuk menyelaraskan yin dan yang dalam tubuh Lin Huan. Lin Huan ingin memasukkan keajaiban ke dalam pelukannya. Selain itu, Lin Huan dengan jelas mengetahui bahwa praktik rayuan yang dilakukan Mei Mo Yanqi memiliki kesamaan dengan keahliannya yang membahagiakan. Entah berapa banyak energi pria yang diserapnya hingga membuatnya begitu menawan dan menawan. Jadi jika Anda bisa menggunakan metode kebahagiaan dan menggunakan intisari dari kultivasinya untuk diri Anda sendiri, bukankah itu lebih baik? Ketika Lin Huan memikirkan hal ini, tangannya telah memainkan tubuh pesonanya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan tangisnya. Saya akan melihat mereka berbuat baik. Gigi Mo Sun gatal karena kebencian. Dia berkata dengan marah, tidak, no. Zheng Tao dan murid-murid lainnya melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mereka terburu-buru untuk menariknya, tetapi sudah terlambat. Mo Sun mengerahkan seluruh kekuatannya di pintu. Kuang, terdengar, seluruh pintu ditendang oleh Mo Sun. Mo Sun bergegas masuk dan meraung, tidak, tidak. Lin Huan dan Mei Mo Yanqi tidak ada bandingannya. Tiba-tiba, mereka begitu terkejut hingga suasana nyaman tiba-tiba menghilang. Pesona itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mo Sun dengan marah. Lin Huan bahkan menggelengkan kepalanya, Mo Sun, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mata Mo Sun hendak mengeluarkan api. Dia meraung, ada apa denganku? Ada apa denganku, pemimpin gerbang hutan? Sebagai pemimpin gerbang, kamu berani melakukan hal baik seperti itu. Ada apa denganku? Lin Huan berkata dengan sangat tertekan. Sebagai kepala sekte, kamu memiliki hal seperti itu dengan iblis yang paling menawan. Ini adalah contoh kamu dan murid-muridmu. Bagaimana kamu bisa menjadi kepala sekte? Jangan pintar-pintar menghadapi kegagapan. Kebenarannya adalah satu demi satu. Ya, peran utama pintu adalah memberi contoh. Jika pemimpin sekte datang ke sini secara acak, apakah murid-murid kita tidak ingin belajar darinya? Zheng Tao setuju. Saat itu, kita tidak seharusnya bertanya tentang gerbang pedang. Gerbang itu telah menjadi gerbang pemetik bunga. Murid-murid lainnya bercanda. Pengaruh Mo Sun benar-benar hebat, yang membuat Lin Huan terdiam dan malu. Suasana hati baik roh jahat Yanqi pun sirna. Untuk sesaat, dia mendengus dingin, suasana hatiku sedang tidak baik. Lupakan saja, roh jahat Yanqi menatap Lin Huan dan berkata dengan senyum lebar, jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membalas budi Tuan Hutan. Lin Huan berpikir bahwa lebih baik membangun gengsi terlebih dahulu, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, Nona Yanqi, sebaiknya jangan. Semua murid berteriak, pergi, pergi. Kami tidak menyambutmu. Setan Yanqi begitu membosankan sehingga dia bersenandung dingin dan mengingatkan Lin Huan sebelum pergi, Tuan Hutan, Tuan Pedang Sura memiliki banyak trik. Kamu harus lebih memperhatikannya. Lin Huan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pengingatmu yang baik. Mo Sun mengacaukan suasana hatinya yang baik. Lin Huan duduk di samping dengan wajah dingin. Mo Sun berhasil menghentikan Lin Huan. Dia tidak bisa menahan tawa, guru, aku juga untukmu, bukan? Lin Huan awalnya ingin mengolah kitab suci yang membahagiakan dengan bantuan keterampilan Mei Mo Yanqi, tetapi rencananya yang hebat gagal. Dia terlalu malas untuk membicarakannya sejenak, dan duduk di samping dengan dingin. Mo Sun tidak bisa menahan diri untuk mengobrol. Dia pergi ke Lin Huan dan berkata, jangan marah, guru sekte. Lin Huan mendengus dingin dan memalingkan wajahnya ke samping. Siapa tahu, Mo Sun melihat Lin Huan marah, khawatir, berkata, aku salah, menghancurkan kebaikanmu. Jika kamu tidak bisa marah, aku akan menggantikannya. Ketika Mo Sun selesai, tidak hanya Lin Huan yang terkejut, tetapi para murid juga terkejut. Kamu serius? Lin Huan mulai tertawa. Aku serius. Mo Sun mengangguk dan berkata, kamu tidak menyesalinya. Lin Huan mulai tertawa. Aku tidak menyesalinya. Mo Sun berkata dengan tegas. Yah,
Itu yang kamu katakan. Lin Huanyin berkata, baiklah, kalian semua keluarlah. Kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan masuk untuk mengganggu. Siapa yang mengganggu aturan pintu? Beberapa murid mengangguk dan keluar. Zheng Tao menangis sejenak dan berkata, Asun, jangan lakukan itu. Mo Sun tidak menyangka Lin Huan akan menganggapnya serius. Dia sedikit panik sejenak, tapi sekarang sudah berakhir, dia tidak bisa dipandang rendah oleh Lin Huan. Jadi dia berkata dengan dingin, urusanku terserah padaku. Itu bukan urusanmu, pergi. Zheng Tao 110.000 sejenak. Dia melihat Mo Sun berjalan keluar ruangan perlahan. Hei, hei, Lin Huan tertawa bangga. Jangan tertawa terlalu buruk, ya. Mo Sun sedikit khawatir. Hei, hei, Lin Huan tertawa lagi, aku bangga. Bagaimana mungkin aku takut? Kamu bersedia melakukannya. Kamu tidak akan menyesalinya. Saya tidak menyesalinya. Kata-kata Lin Huan membangkitkan sifat keras kepala Mo Sun. Itu bagus. Lin Huan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Mo Sun dan berkata, tubuhku sedikit lebih kurus, tapi masih ada ruang untuk pengembangan. Meski lebih kecil, tapi bisa ditingkatkan. Komentar Lin Huan tentang Mo Sun membuatnya merasa seperti sebuah objek untuk dihargai. Sesaat dia merasa tidak enak, seperti 15 ember air. Masih cantik, secara keseluruhan, cukup bagus. Lin Huan berkata sambil tersenyum, meskipun ini sedikit lebih buruk daripada Mei Moyanchi, karena seperti ini, aku akan menyelesaikannya. Jangan bandingkan aku dengan dia. Mo Sun berkata dengan marah, dia tidak bisa dibandingkan denganku. Kenapa tidak? Tidak ada yang lebih baik darimu. Lin Huan dengan sengaja menganiaya Mo Sun. Tidak peduli seberapa baik dia tidak tahu berapa banyak pria yang bersamanya, tapi aku tidak bersalah. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Mo Sun berkata dengan keras. Ada benarnya juga. Lin Huan masih tersenyum, jadi, saya membeli yang murah dari bos. Dokter warna bunga persik, bukan? Mo Sun berkata dengan bangga. Yah, bagaimana aku bisa melewatkan hal sebaik itu? Lin Huan tertawa. Mata lurus Lin Huan membuat Mo Sun merasa tidak nyaman. Dia merasa seolah matanya telah dilucuti. Dia tidak bisa menahan perasaan ingin melarikan diri. Tapi saya sudah mengatakan bahwa saya tidak menyesalinya. Dia akan menertawakanku saat itu. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Kalau begitu, lupakan saja, mati saja. Mo Sun mengambil keputusan dan berteriak, ayo cepat, apa yang kamu pikirkan? Melihat Mo Sun lebih khawatir daripada dirinya sendiri, Lin Huan berkata sambil tersenyum, oke, aku ikut. Sekarang Lin Huan mengangkat Mo Sun dan membaringkannya di tempat tidur. Lin Huan dengan jelas merasakan tubuh Mo Sun sedikit gemetar dan berkata, kamu takut? Mo Sun membuka sepasang matanya yang besar, mengangguk sedikit dan berkata, ya. Jika kamu sangat takut, lupakan saja. Lin Huan bangkit dan berkata, tidak, ini cepat, aku bisa bertahan, kata Mo Sun. Baiklah, aku akan datang. Lin Huan tertawa lagi. Dengan baik, Mo Sun menganggukkan kepalanya dan berkata, ini pertama kalinya bagiku. Kamu harus bersikap lembut. Aku takut sakit. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mau tak mau dia merasa kasihan pada Mo Sun. Dia dengan lembut membelai wajahnya secerah batu giok. Dia merasakan banyak hal di hatinya. Ini juga gadis yang baik. Dia ingin tahu bahwa aku punya lebih dari 10 istri, tapi aku tidak begitu sedih. Jari-jari Lin Huan sangat lembut, yang membuat Mo Sun merasa nyaman dan bahagia. Dalam mimpinya, dia bermimpi berkali-kali bahwa rasa kasihan pangeran tampan terhadap dirinya menjadi kenyataan. Mo Sun menutup matanya sedikit. Namun, Lin Huan menarik kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, istirahatlah yang baik. Mo Sun tercengang. Dia sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap Lin Huan. Lin Huan berkata sambil tersenyum, istirahatmu cukup. Aku menggodamu. Ah, Mo Sun berseru kaget, apakah kamu mempermainkanku? Ya, Lin Huan tertawa bangga. Kamu brengsek. Mo Sun menangis dengan getir, orang-orang sudah siap. Hahaha, Lin Huan merasa sangat senang dan tidak bisa menahan tawa. Kamu tertawa? Mata Mo Sun memerah, dan dia hampir menitikkan air mata. Untuk sesaat, dia memukul Lin Huan dengan tinju kecilnya. Haha, kamu gadis kuning besar. Bagaimana aku bisa menyakitimu? Lin Huan berkata terus terang.
Tapi kamu sudah melihatku dan menyentuhku. Bagaimana kamu ingin aku menikah? Jadi kamu harus bertanggung jawab, kata Mosun tanpa ampun. Aku tidak bermaksud begitu. Lagi pula, tidak terjadi apa-apa pada kita. Apa tanggung jawabku? Lin Huan berperan sebagai penjahat. Lihatlah tempatku, sentuh aku, dan katakan tidak terjadi apa-apa. Jangan mencari pola yang tidak akan pernah berhenti sampai kamu mencapai tujuanmu. Tapi aku tidak bisa bertanggung jawab padamu. Lin Huan berkata dengan enteng. Kenapa? Mosun tidak mengerti. Karena aku sudah punya pacar, bagaimana mungkin aku meninggalkan orang lain? Lin Huan berkata dengan serius. Kau benar-benar punya pacar. Mosun tampak sangat kehilangan. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan berpikir, kau tahu, aku punya lebih dari 10 pacar. Aku tidak tahu harus membayangkan apa. Mosun terdiam sejenak. Dia duduk di sana dengan sedikit kesedihan di matanya. Lin Huan menghela nafas dan pergi untuk meminta murid-murid lainnya untuk beristirahat. Mosun hanya merasa sedih di dalam hatinya, seolah-olah dia tidak pernah sesedih ini sejak dia masih kecil. Tidak mudah untuk bertemu dengan seseorang yang kau sukai, tetapi mereka sudah terkenal. Suasana hati Mosun tidak teratur, merasa hampa, seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Tepat ketika Lin Huan menggoda si cantik kecil dengan penuh minat, Sura Jianzun dan Yu Jianxian telah berkumpul untuk merencanakan bersama. Lin Muhuan adalah pendatang baru. Kekuatannya sangat kuat. Jika dia memenangkan tempat pertama, aku khawatir kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Sura Jianzun merenung. Tetapi dilihat dari penampilan Lin Muhuan, kekuatannya tidak kalah dengan kita. Dalam pertandingan besok, aku khawatir surasi wajah hantu tidak akan menang. Kata Yu Jianxian, untuk rencana hari ini, kita tidak bisa menghentikan Lin Huan untuk memenangkan tempat pertama, jadi kita harus memikirkan obat mujarab untuk mencegah Lin Muhuan pergi ke altar hidup-hidup. Sura Jianzun berkata dengan galak. Jianzun, apakah kamu punya rencana yang bagus? Tanya peri pedang kekaisaran. Aku belum menemukan obat mujarab. Coba kulihat. Sura Jianzun merenung. Tepat pada saat ini, seorang murid Sekte Pedang Sura datang dan melaporkan, pemimpin Sekte Pedang Naga Fang Kun ada di sini. Pedang Sura menghormati dengan dingin, berkata dalam hati, apakah Fang Kun datang ke sini? Dia pikir dia hanya bisa melihat apa tujuannya, jadi dia berkata, tolong. Peri pedang kekaisaran berkata, karena pemimpin Sekte Pedang Naga datang, aku akan menghindarinya terlebih dahulu. Pedang Sura Zun mengangguk dan berkata, baiklah, saudara Yujian, aku akan pergi sebentar. Peri pedang kekaisaran mengangguk dan pergi. Saat dia berbicara, Fang Kun, pemimpin Sekte Pedang Naga, masuk. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Jian masih bersemangat tinggi dan memiliki prestise yang sama seperti sebelumnya. Xiuluo Jianzun berkata sambil tersenyum, Tuan Fang Men sopan. Aku tidak tahu apakah kamu ada di sini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Fang Kun berkata sambil tersenyum, wajar jika tidak bertanya kepada ahli pedang Lin Muhuan. Pedang Sura berkata, aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Tuan Fang Men. Fang Kun dengan sungguh-sungguh berkata, sebenarnya, jujur saja dengan Tuan Jianzun, dulu aku punya masalah dengan Lin Muhuan. Aku takut kalau dia memenangkan hadiah pertama, dia harus berhadapan dengan gerbang pedang naga kita. Bagaimana mungkin? Tanya Sura Jianzun. Fang Kun kemudian menceritakan seluruh kisahnya lagi dan berkata, saya memiliki situasi yang sama dengan Lin Muhuan. Namun, kekuatan Lin Muhuan terlalu kuat, jadi saya harus mengandalkan pedang untuk menghormati yang lebih tua. Xiuluo Jianzun berkata dengan lemah, memang benar bahwa kultivasi Lin Muhuan telah mencapai titik menggunakan Qi untuk mengendalikan pedang ketika dia masih muda. Yang lebih mengerikan adalah dia dapat menguasai keterampilan gerbang Xianjian, jadi saya khawatir dia juga dapat menguasai Xiuluo Jianmen. Jadi orang ini benar-benar mengerikan. Fang Kun mendengar pidato itu dan berkata, Master Jianzun berharap itu tidak buruk. Lin Muhuan tidak hanya tahu Kung Fu Xianjianmen, tetapi juga luocha dari Xiuluo Jianmen. Dia sangat mengenalnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu tahu? Sura Suotzun bertanya dengan heran. Itu benar. Fang Kun berkata dengan hati-hati, hari itu aku bermain dengan Lin Muhuan, dan aku melihat dengan jelas keahliannya yang unik dalam menggunakan luocha pintu hantu untuk membedah jantung. Awalnya, kupikir dia milik Sekte Pedang Sura milikmu, jadi dia lolos begitu saja. Dokter warna bunga persik,
Sura Suozun tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Dengan cara ini, Lin Muhuan menjadi semakin sulit dipahami. Fang Kun berkata, sebenarnya, sejauh yang saya tahu, bukan karena kebocoran seni bela diri dari sekolah lain sehingga Lin Muhuan menggunakan seni bela diri dari berbagai sekolah, tetapi karena Lin Huan memiliki kemampuan khusus. Kemampuan apa? Sura Jianzun jelas sangat tertarik dengan masalah ini. Menurut Hua Daolong, hal itu bisa dilihat dari perbandingan antara Lin Muhuan dan Kuang Jian King Lei kemarin. Selama Lin Muhuan dengan cermat memperhatikan berbagai trik orang lain, dia bisa menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Sura Jianzun sangat terkejut. Pada awalnya, saya hanya untuk seorang pria yang hanya melihat jurus pedang yang digunakan oleh orang lain secara tiba-tiba, dan tidak mengetahui keberuntungan dan cara menggunakan ilmu bela diri. Kemudian dia tidak percaya bagaimana dia bisa melakukannya, mengubah seni bela diri orang lain menjadi miliknya. Tetapi faktanya dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Setelah Fang Kun mengucapkan kata-kata ini, pedang Surazun tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Jika menurut Fang Kun, Lin Huan ini memiliki kemampuan yang begitu istimewa, maka siapapun yang bertarung dengannya akan mempelajari keahlian uniknya. Jadi di masa depan, semakin banyak lawan yang ditemui Lin Muhuan, semakin tinggi pula prestasi kungfunya. Dalam hal ini, Lin Muhuan terlalu buruk. Jianzun, Lin Muhuan memiliki kekuatan untuk mempertahankan pedang sejak dia masih muda. Saya khawatir tidak ada yang bisa membandingkan pencapaiannya di masa depan. Fang Kun dengan sungguh-sungguh menekankan hal itu. Sura Jianzun tidak bisa tidak khawatir dan berkata, tepat sekali, Lin Muhuan ini memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Jika dia tidak menyingkirkannya sesegera mungkin, dia akan menjadi kuat jika dia kuat di masa depan. Aku khawatir kita semua akan menderita. Ya, Fang Kun mengangguk dan berkata, jadi kali ini aku di sini, aku hanya ingin mengandalkan Master Pedang dan Gerbang Pedang Sura untuk menyingkirkan Lin Muhuan. Haha, peri pedang kekaisaran keluar sambil tertawa dan berkata, Saudara Fang, itu hanya yang disebut berpikiran sama. Jianzun dan saya sedang mendiskusikan cara menyingkirkan Lin Muhuan. Saya tidak menyangka bahwa kamu akan melakukan hal yang sama. Fang Kun sedikit terkejut saat melihat peri pedang kekaisaran tiba-tiba muncul. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Ya, Lin Muhuan ini telah menjadi musuh publik kita. Kita harus bergandengan tangan untuk menyingkirkannya. Sura Jianzun berkata dengan hati-hati, hanya saja Lin Muhuan memiliki kemampuan istimewa, jadi kita tidak bisa menyingkirkannya dalam satu pukulan, tapi kita akan menderita karenanya. Oleh karena itu, kita harus memikirkan strategi yang sempurna. Ya, jadi kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk hidup, peri pedang kekaisaran berkata dengan berat. Apa rencana tuannya? Pedang Surazun bertanya. Fang Kun Yin tersenyum, berkata, aku hanya punya rencana yang cerdas. Apa triknya? Sura Jianzun dan Yu Jianxian menatap Fang Kun. Fang Kun merendahkan suaranya dan mengucapkan rencananya lagi. Setelah mendengar ucapan itu, mereka tidak dapat menahan tawa. Mo Sun berguling-guling di tempat tidur dan tidak dapat tidur. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kata-kata Lin Huan lagi. Dia putus asa sejenak dan berkata, itu milikmu, tetapi milik orang lain. Tidak ada gunanya bagiku untuk memikirkannya. Jangan memikirkannya seperti ini, tetapi tenanglah. Tetapi melihat Lin Huan tidak tidur, dia mengetahui bahwa Lin Huan tidak ada di kamar. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, apakah anak ini akan bergaul dengan Mei Mo Yanqi lagi? Mo Sun marah sejenak, tetapi dia berkata, mengapa dia masih bisa menerima Mei Mo Yanqi ketika dia punya pacar, tetapi dia tidak bisa menerimaku. Mo Sun tidak dapat menahan diri untuk tidak bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar pintu. Namun, saat dia keluar dari pintu, dia sudah melihat Lin Huan duduk di paviliun di depan pintu. Dia hanya duduk diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mo Sun tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mengapa orang ini begitu aneh. Dia tidak tidur di tengah malam, dan dia masih di sini. Mo Sun kemudian berjalan ke Lin Huan, menatap alis Lin Huan yang berkerut dari kejauhan. Lihat ekspresinya, pasti ada beberapa masalah. Memang, Lin Huan sedang memikirkan cara untuk mengendalikan geng Tianjian. Setelah berhubungan dengan orang-orang geng Tianjian akhir-akhir ini, Lin Huan telah menyadari dengan jelas bahwa di antara geng Tianjian, Sura Jianzun dan Yu Jianxian sombong dan mendominasi,
dan Fang Kun dari Longjianmen memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Jadi begitu ada konflik, tidak diragukan lagi dia akan mengguncang pohon dengan tidak menanyakan jumlah murid Jianmen. Bahkan kombinasi pedang ajaib, sihir Yanqi, pedang Jiuxiao, dan pedang Qingyun jauh lebih lemah daripada 3 penjaga gerbang besar. Terlebih lagi, meskipun Meimo Yanqi dari Sekte Pedang Iblis memiliki niat untuk merayu, dia juga orang yang bijak dengan karakter Meimo. Kekuatan gerbang pedang Jiuxiao dan gerbang pedang Qingyun sangat lemah, jadi tidak peduli dari aspek mana, begitu mereka bertarung, mereka akan kalah telak. Terlebih lagi, keterampilan Sura Jianzun dan Yu Jianxian tidak dapat diremehkan. Jika mereka bekerja sama untuk menghadapi diri mereka sendiri, maka mereka akan mati. Lin Huan memikirkannya, tetapi dia tidak memikirkan rencana yang bagus. Dia tidak dapat menahan napas panjang. Mo Sun telah datang dan berkata dengan khawatir, "Ketua Sekte, apakah Anda khawatir tentang kompetisi besok?" Lin Huan sedikit gemetar. "Jadi, Anda memikirkan pacar Anda?" Lin Huan menggelengkan kepalanya lagi. "Apa-apaan itu?" Mo Sun menjadi cemas. "Mo Sun, kamu tidak mengerti banyak hal. Tidak ada gunanya mengatakannya," kata Lin Huan. Namun, ketika Lin Huan mengatakan ini, dia tiba-tiba terkejut. Jika ada konflik nyata, jangan mencarinya. Apakah mereka pengorbanan yang tidak bersalah? Ketika Lin Huan memikirkannya, dia tidak bisa menahan keringat. Jika kamu bertarung, sekali kamu tidak bisa bertarung, kamu dapat membuat 36 rencana. Tapi apa yang akan mereka lakukan terhadap murid-murid ini? Katakan padaku, bagaimana kamu bisa tahu aku tidak mengerti? Kata Mo Sun. Lin Huan mau tidak mau melihat ke arah Mo Sun dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Mo Sun, dengarkan aku dan pimpin para murid keluar dari sini malam ini." "Mengapa?" Mo Sun berkata dengan keras kepala. "Dengarkan aku khawatir sudah terlambat untuk berangkat malam ini dan besok." Lin Huan berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa yang telah terjadi?" Mo Sun bertanya dengan heran. "Sesuatu yang besar mungkin terjadi besok. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati di sini." Lin Huan telah mengalami banyak kesulitan, dan indera perabanya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Saat ini, Lin Huan telah memperkirakan bahwa plot besar sedang terjadi di sekitarnya. "Dan kamu, apa yang kamu lakukan?" Mo Sun berkata dengan prihatin. "Sebaliknya, jika kamu tidak pergi, aku khawatir kamu akan mati." Lin Huan berkata bahwa masalahnya sangat serius. "Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi." Mo Sun sangat keras kepala. "Dengar, ini bukan lelucon." Lin Huan berkata dengan cemas.